Dia hamuak kadamang dohot dainang selamat pagi horas madita salutna. Lasrohat tamanugoton hadir nata persangapi Dr. Otto Hasibuan di tonga-tonga ni kesibukan na sumurung gotik kina ilehot tuita. Jadi tepuk tangan maju hita tu amang Otto ala ngapas tiadong dikorbat tu nasida waktu na tunasing asabui paju parap dohot tita. Jala melihat manang di Dr. Posma senior di GMKI walaupun sudah lansia tapi sesungguhnya pikirannya hatinya tetap muda, bahkan lebih muda dari saya. Sangat doh hamuak kadamang doh dainang hubain berbentuk PowerPoint malai di sarato panitia khusus menyangkut kajian Alkitabiah Dumengga matar surat songon nadong di bahanon. Di bahani saya bermahita molo hujaha nenget-nenget. Dalam mudah-mudahan dang pola sahat seperempat jam atau 15 menit. Sesudah itu nanti implikasinya kita berharap Amang Otto akan lebih praktis menyampaikan itu kepada kita. Kubain bahanon bahasa Indonesia ala seminar karena sebagian saya dengar ada juga dari gereja-gereja lain, bahkan tadi malam dari HKBP Menteng berminat juga untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Tidak makai nang bahan nadong dison, ujaha menenget-nenget, mudah-mudahan boy mengurupi hita memahami dalam perspektif teologis Alkitab taringot tu harta warisanon. Terpujilah Yesus Kristus Raja Gereja yang telah memperkenankan lansia HKBP Rawamangun menyelenggarakan rangkaian perheheon lansia 2023. Satu dari rangkaian perheheon tersebut adalah menyiapkan harta warisan dengan baik. Tema ini tentu menarik dan penting guna memelihara damai sejahtera dan ketertiban bagi segenap keluarga sekaligus mempersiapkan episode kehidupan selanjutnya dari lansia itu maksudnya. Selama perheom madihita meski sudah senja tetaplah bertumbuh sebagai lansia dalam iman, dalam hikmat dan lain-lain. Minggu yang lalu, 2 minggu lalu kita melihat Musa itu berumur 120 tahun. Jala dang magorepe hikmatna, dang magorepe dohot guguna. Maka Alkitab menyebut rambut putih itu adalah mahkota yang indah yang didapat dari jalan kebenaran Allah. Alkitab juga bersaksi lansia itu adalah berkat, tapi bukan sekedar umurnya yang panjang, tetapi karena kesetiaannya hingga masa lansianya kepada Tuhan. Tetaplah semangat dan hidup beriman kita kuat serta berdoa seperti pemazmur supaya kita jangan patah hati pada masa lansia ini. Doanya pada Mazmur 71 ayat 9 ialah janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tetap percaya bahwa sampai masa tua dan masa putih rambut kita, Tuhan kita itu setia menggendong, memikul dan menyelamatkan kita. Yesaya 46 ayat 4. Hamunak kadamang dohot dainang pergumulan dan harapan lansia ini, bolehlah kita baca 2 alinea. Apakah ini cocok atau tidak, nanti bisa kita diskusikan. Tapi yang saya tulis di situ, salah satu pergumulan lansia ternyata adalah pergumulan untuk berbagi
harta warisan. Nah, halaman berikut, waktu dalam perspektif teologis, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi adong gotik kita tubuh nama sahai, alai tuzolo adong gotik kita ikon luasau. Jadi sebelum luasau adong gotot tunai ko si peradiota. Sebelum saat kita tusi, memang hidup kita ini sementara, namun hidup kekal Tuhan telah sediakan di surga. Selama kita hidup di dunia akan selalu ada perubahan, termasuk soal waktu dan umur kita, dari anak-anak, dewasa, tua, lansia, dan seterusnya. Menyadari hal tersebut, pemazmur mengingatkan kita di masa tua agar bijak menghitung hari, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana, memahami baik umur itu secara kronologisnya berapa tahun maupun umur secara biologis. Umur biologis ini maksudnya ada umur 50 tahun tapi sudah lebih lansia dibandingkan yang lain. Tapi ada juga memang berumur 90 tahun tapi masih energik dan muda. Dua-dua itu amanginang harus kita jujur menyadarinya dan mengakuinya. Tapi Alkitab Mazmur 90 sudah biasa kita dengar bahwa umur manusia itu adalah 70, kalau lewat 80. Lebih dari itu adalah hata Batak, Hangaluton, dan lain-lain. Artinya Tuhan sebetulnya dalam Alkitab telah menentukan rata-rata umur kita. Sehingga kita tidak boleh memaksakan diri melebihi umur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebelum umur itu tiba, termasuk dalam hal warisan, tentu kita harus jujur mempersiapkan diri. Alinea berikut. Kita percaya tidak ada memang yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nang pemate hitaduan. Alai tahap persyai hamatiani pedang tuki manirang hita sian tuhatai. Jai mulu habis pe artanadong di hasyanganon. Alai hapersyat tamadok dang sirak kita sian adupan ni debata. Bahkan para ahli mengatakan kematian itu sebetulnya adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Jadi yang pintu gerbang doh HP kematian ini berarti dia begasan haporsiota tonggoy kemarlas ni roha hita laho madapot doni. Martin Luther maddo hamwakadamang dohot dainang hamatiani itulah kematian, atau dia mengatakan tidur tetapi tanpa mimpi. Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan dengan mimpi, tetapi kematian adalah kehidupan tetapi tanpa mimpi. Tidak disorupani tabu padok kondor disorupani deep sleep without dream. Jadi bedana molotiki mangulu gudang nipita alai dukhadua dung luasau badang adong benipita alai rak mangulu dohita dia do penni debata. Terkait dengan tema seminar ini, lansia haruslah berhikmat dan bijaksana menghitung hari, termasuk dalam mempersiapkan generasi anak cucu secara spesifik dalam berbagai harta warisan dengan baik.
menyiapkan harta warisan untuk anak cucu dapat kita maknai sebagai implementasi. Ini catatan saya yang pertama. Menyiapkan harta warisan itu adalah implementasi dari rasa takut akan Tuhan. Jadi sebetulnya relasi kita dengan Tuhanlah yang kita bangun dengan berbagai harta warisan, bukan sekedar memberi harta itu kepada anak yang dimaksud. Nuaing masuk mahita tu topik inti di halaman 7, warisan dalam perspektif Alkitab. Alkitab memberikan kita pemahaman berbagi akan harta warisan secara positif. Jadi tidak ada hal yang negatif dengan berbagi harta warisan. Apalagi disalahkan, apalagi disebut berdosa. Tapi Alkitab melakukan hal yang sama. Dalam perjanjian lama, warisan itu disebut dengan nakalah. Yang arti sederhananya sebetulnya ialah tanah. Jadi tanah nakalah itulah sebetulnya harta warisan pertama-tama dalam Alkitab perjanjian lama. Di tanoido hadiriota, di tanoido identitasta, di sido jati dirita, jalalas di sido relasita dohot debata. Ada beberapa catatan menyangkut harta warisan nakalah. Pertama, semua harta yang ada pada kita pada dasarnya itu adalah milik Allah. Tuhanlah yang memiliki, tetapi dititipkan kepada siapa dia berkenan. Maka harta kita pun Bapak Ibu, kita percaya sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Yang sekarang dititip oleh Tuhan kepada kita. Luther mengatakan God is the owner of everything you have. Tuhanlah sesungguhnya pemilik segala sesuatu yang engkau punya, tetapi dititip kepada kita. Jadi memang hirana sifata hacik doroha mulai dok deposito na dihamunai sasitong ngadang milik munai. Alai milik ngide batado, tetapi dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Kedua, harta warisan adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan baik oleh penerima maupun pemberi. Yang memberi juga bertanggung jawab, anak yang menerima juga harus mempertanggungjawabkannya. Tekanan di sini ialah tanggung jawab, bukan untuk dihabiskan atau dipascuasaihon, alai diramoti, dipertanggungjawabkan. Ketiga, nakalah harta warisan itu memiliki nilai spiritual, mengandung kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Jadi dangholan arta sabing hape berengotta harta warisan ini. Tetapi dalam harta warisan itu bagi orang percaya, dia memiliki hubungan yang rohani secara spiritual dengan Tuhan. Jadi harta warisan dalam iman Kristen tidak dimaknai sekedar materi ansih, tetapi memiliki konten spiritual dengan Tuhan. Di harta warisan baik. Keempat sekaligus terakhir, nakalah harta warisan itu
menjadi tanda jati diri identitas kita sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita memberikan berbagai harta warisan dengan baik, disitulah sesungguhnya bedanya kita orang percaya dengan yang bukan percaya. Nah, perlu dimaknai Bapak Ibu lebih lanjut bahwa harta warisan ini jangan dimaknai seolah-olah bersangkut paut dengan harta dan material benda, tapi di sisi lain harta warisan itu ini yang kedua, yang diwariskan itu harta warisan itu berbentuk hikmat. Jadi bisa orang tua di satu saat tidak memiliki harta materi, tapi dia memiliki warisan dalam bentuk hikmat, kebijaksanaan, pemikiran untuk diwariskan kepada anak cucunya. Maka tidak boleh kita mengatakan aiswadong hartaku, aha warisonokku. Harta warisan yang kedua juga adalah hikmat, pikiran untuk diwariskan kepada anak cucu. Lalu ketiga yang diwariskan adalah iman, legasi kita orang tua kepada anak-anak. Maka kalau ada orang tua sampai meninggal tapi imannya tidak bertumbuh dengan baik, itu berarti dia lalai mewariskan yang ketiga, yakni imannya kepada anak cucunya. Jadi harta satu, dua hikmat, ketiga iman. Muatan dari warisan yang harus kita wariskan. Amanginang Alkitab menceritakan pada masa-masa senja, tokoh-tokoh Alkitab mempersiapkan generasi berikutnya dengan pesan-pesan penting sebelum dia meninggal. Ishak mempersiapkan berkat untuk anaknya Esau dan Yakub. Raja Hizkia yang jatuh sakit dan hampir mati dipanggil Tuhan menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, sebab dia sebentar lagi akan mati, sehingga dia harus memberikan warisannya kepada anak cucu. Dasar teologisnya dimulai dari Yosua 19 yang memaparkan pembagian warisan secara komunal. Jadi anaknya si Isaki tu anak konana 12 suku nungga dibagi-bagi sasetengah tano harta tunasida. Ini dalam kitab Perjanjian Lama. Harta warisan itu diberikan kepada tiap-tiap suku dengan perlakuan yang sama, tetapi ada catatan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ngadong nasia 12 nasoris dibagi harta warisan ini dan diperlakukan dengan sama, walaupun ada juga berdasarkan kebutuhan. Prinsipnya harta warisan ini diterima dengan penuh tanggung jawab serta berfaedah, bukan untuk sekedar dihabiskan, tapi juga dikembangkan guna manfaat yang jelas. Mulai dari Lukas 10:2 adong gosara ya bawaro tu Tuhan Yesus. Ale guru dokom majo tuang kikan asa berbagi hami harta warisan. Tapi Yesus tidak mau, karena maksud anak muda itu menerima harta warisan itu ialah untuk dihabiskan. Lalu Yesus tidak mau. Alinea berikut, tanah Kanaan diberikan kepada bangsa Israel bergantung kepada ketaatan kepada Tuhan. Jadi ngasali lewat debata HP tanah Kanaan tu bangsa Israel. Tetapi didahului dulu ketaatan melakukan Taurat, lalu tanah Kanaan diberikan.
Ope singotot tamat tua ke anak cucu. Ketaatan kepada Tuhan harus mendahului pembagian harta warisan. Ketaatan kepada Tuhan mendahului harta warisan. Alinea paling bawah halaman 9, Kitab Ulangan 21 memaparkan aturan pembagian harta warisan khusus bagi anak sulung. Nah, Alkitab ternyata memberi perhatian khusus kepada anak sulung. Di sini dicatat anak sulung harus memperoleh perhatian khusus. Bahkan ketika di zaman Israel ada kalanya 2 istri, lalu anak pertama tidak ada anaknya, tetapi yang ada anak adalah dari istri yang kedua, maka anak dari istri kedua itu harus dianggap sebagai anak sulung untuk menerima warisan khusus dibandingkan dengan yang lain. Misalnya Ruben, anak Siakangan, dia beroleh perhatian khusus akan harta warisan. Ada juga berdasarkan kebutuhan, rupanya ketika Ishak membagi harta lebih banyak kepada Yehuda dibandingkan dengan Simeon. Padahal kebutuhan Simeon dan anak cucunya lebih banyak. Maka kemudian hari Ishak meminta agar Yehuda juga membalikkan sebagian hartanya kepada Simeon. Ala otik ko pinoparni Juda, hape pinoparni Simeon gudang, hape ngasangay bagi si Ishak gumudang tu si Juda, ujungnya kebiri jalo madiba, supaya berkeadilan membagi harta. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, perempuan juga beroleh harta warisan dari orang tuanya dalam Alkitab ini, terutama bila keluarga itu tidak memiliki saudara laki-laki. Contoh Bilangan 27 ayat 1 sampai 11, ada wanita bernama Jela Fehat yang saudara laki-lakinya tidak ada. Maka yang menerima warisan adalah Zelafehat perempuan. Dan kalau anak perempuan juga tidak ada, maka warisan diberikan kepada keluarga terdekat. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, terutama nanti dari Amang Otto, ternyata Alkitab memberi perhatian khusus kepada perempuan. Meski Israel memiliki hubungan patrilineal dalam relasi sehari-hari. Penutup, menyiapkan harta warisan dengan baik kepada anak cucu adalah lazim, berpadanan dengan jiwa Alkitab guna menjaga ketertiban, keadilan, kedamaian anak cucu kemudian hari. Kita perlu berdoa Bapak Ibu opung-opung sekalian agar kita meminta petunjuk Tuhan kapan waktu yang tepat untuk memikirkan dan melakukan itu. Sebab itu adalah sepadan dengan firman Tuhan. Harta warisan bukan sekedar materi, deposito dan uang. Yang terutama warisan itu adalah takut akan Tuhan. Sehingga seperti Timotius, warisan dari ibu dan neneknya Lois dan Eunike telah membuat Timotius menjadi anak yang berhasil dan sukses. Karena warisan iman, hikmat dari dari ibu dan opungnya Eunike dan Lois.
Tidak ada yang salah dengan menyiapkan harta warisan. Seperti khotbah tadi, Alkitab berbicara orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi tidak ada kejahatan bagi orang yang berbagi warisan dengan baik. Bahkan Tuhan sangat menghendaki. Semoga Tuhan memberkati lansia HKBP Rawamangun agar dengan berbagi warisan ini, baik harta, baik hikmat, baik iman, generasi kita berikut semakin diberkati. Shalom, Tuhan memberkati.